Di sebuah desa kecil yang damai dan penuh keberkahan, hiduplah seorang ustadz muda bernama Randy. Desa itu, yang dikenal dengan nama Desa Al-Makmur, dihuni oleh orang-orang yang taat beragama dan menjalani hidup mereka dengan penuh keimanan. Setiap azan berkumandang, warga berbondong-bondong menuju masjid, dan setiap malam mereka berkumpul untuk mengaji, mendengar ceramah, serta saling menasihati dalam kebaikan. Ustadz Randy adalah panutan di desa itu. Ia bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang yang dicintai karena kelembutan hatinya, kebijaksanaannya, dan tutur katanya yang penuh hikmah. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami ilmu agama. Gurunya sering berkata bahwa Randy adalah anak yang diberkahi, yang akan membawa manfaat besar bagi umat. Hari-hari, Randy dipenuhi dengan ibadah dan pengajaran. Setiap subuh, ia menjadi imam salat, kemudian mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di samping rumahnya. Siang harinya, ia membantu warga dengan masalah mereka, memberikan nasihat, dan menemani mereka dalam urusan sosial. Malam hari, ia kembali ke masjid untuk memberikan ceramah yang selalu menenangkan hati. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, ada satu hal yang membuat warga sedikit bertanya-tanya. Ustadz Randy belum juga menikah. Sebagai seorang pria yang tampan, berilmu, dan saleh, banyak wanita di desa yang berharap bisa menjadi pendamping hidupnya. Orang tua mereka pun sering mencoba menjodohkannya, namun setiap kali ada lamaran yang datang, Ustadz Randy selalu menolaknya dengan lembut. Aku masih ingin fokus dalam berdakwah, jawabnya setiap kali ditanya tentang pernikahan. Warga menghormati keputusannya, meski dalam hati mereka tetap berharap suatu hari Ustadz Randy akan menemukan pasangan yang bisa mendampinginya. Hingga suatu hari, datanglah seorang wanita asing ke desa itu. Zelda. Zelda bukanlah wanita biasa. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan kulit putih bersih, rambut hitam panjang yang berkilau, dan mata tajam yang penuh pesona. Gerak-geriknya anggun, suaranya lembut, namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari wanita-wanita desa lainnya. Yang paling mencolok dari Zelda bukanlah kecantikannya, melainkan cara berpikirnya. Tidak seperti penduduk desa lainnya yang religius, Zelda adalah seorang ateis. Ia tidak percaya pada Tuhan, agama, atau kehidupan setelah mati. Baginya dunia hanyalah tempat di mana manusia hidup dan mati tanpa ada yang mengatur takdir mereka. Ia lebih percaya pada logika dan kebebasan, dan ia tidak pernah merasa bahwa beribadah atau mengikuti aturan agama adalah sesuatu yang penting. Zelda datang ke desa Al-Makmur karena urusan bisnis ayahnya. Keluarganya adalah orang-orang kaya dari kota besar yang memiliki banyak tanah dan usaha di berbagai daerah. Saat itu, ia ditugaskan untuk mengurus sebuah proyek pembangunan di sekitar desa. Kedatangan Zelda menarik perhatian banyak orang, terutama para pemuda desa yang terpesona oleh kecantikannya. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah ketertarikan Zelda pada Ustadz Randy. Zelda sering datang ke masjid bukan untuk beribadah tetapi untuk mendengar ceramah Ustadz Randy. Ia duduk di sudut mendengarkan dengan saksama, namun dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak, seolah-olah ia sedang menilai setiap kata yang keluar dari mulut sang ustadz. Suatu hari setelah pengajian selesai, Zelda mendekati Ustadz Randy. Ustadz, katanya dengan suara lembut, ceramah Anda sangat menarik, tapi ada sesuatu yang mengganggu saya. Randy, yang tak terbiasa berbicara lama-lama dengan wanita yang bukan mahramnya, berusaha menjaga jarak. Namun Zelda terus berbicara. Anda berkata bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa dia mengatur segala sesuatu. Tapi kalau begitu, kenapa masih ada penderitaan di dunia ini? Kenapa orang baik bisa menderita, sementara orang jahat seringkali hidup bahagia? Pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang baru bagi Ustadz Randy. Sebagai seorang pendakwah, ia sering mendapat pertanyaan seperti itu dari orang-orang yang meragukan keimanan mereka. Dengan tenang, ia menjawab, ujian dan penderitaan adalah bagian dari hidup. Allah menguji hambanya agar mereka semakin kuat dan semakin dekat kepadanya. Zelda tersenyum tipis lalu menggeleng. Itu jawaban yang biasa, Ustadz. Tapi, jika Tuhan memang adil, mengapa dia membiarkan ketidakadilan terjadi? Mengapa banyak anak kecil mati kelaparan, sementara ada orang yang hidup berlimpah harta tanpa pernah beribadah? Jika Tuhan memang mengatur segalanya, bukankah seharusnya dunia ini lebih seimbang? Untuk pertama kalinya, Ustadz Randy merasa sedikit goyah. Ia sudah sering menjawab pertanyaan semacam itu, tetapi ada sesuatu dalam cara Zelda bertanya
yang membuatnya berpikir lebih dalam. Zelda bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga sangat cerdas. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Zelda terus datang ke desa, dan setiap kali ia bertemu Randy, ia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang keyakinannya. Lama-kelamaan, Randy mulai merasa sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia mulai menantikan kehadiran Zelda. Ia mulai menikmati diskusi mereka. Dan, tanpa ia sadari, ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Warga desa mulai curiga. Mereka melihat perubahan dalam diri ustadz mereka. Ia tak lagi secerah dulu. Ia lebih sering menyendiri, wajahnya tampak penuh pikiran, dan ia tak lagi memberikan ceramah dengan semangat yang sama. Beberapa orang tua mulai menegurnya. "Ustadz Randy, apakah kau baik-baik saja?" tanya seorang lelaki tua di masjid. Randy tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Pak, hanya sedikit lelah." Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya. Ia tak bisa mengabaikan Zelda. Ia tak bisa mengabaikan kata-katanya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ia tak bisa mengabaikan perasaannya sendiri terhadap wanita itu. Warga desa semakin resah. Mereka tahu bahwa jika seorang ustadz mulai meragukan imannya, maka itu adalah pertanda buruk. Mereka mulai berdoa lebih banyak, berharap agar Randy segera kembali ke jalan yang benar. Tapi tak ada yang tahu bahwa hatinya sudah mulai terikat pada sesuatu yang tak bisa dihindari. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuannya dengan Zelda, Ustadz Randy mulai berubah. Perubahan itu terjadi perlahan-lahan, seperti air yang menetes di atas batu, mengikis keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Awalnya, Randy masih mencoba bertahan. Ia menganggap perasaan aneh yang tumbuh dalam hatinya sebagai godaan, sesuatu yang harus ia lawan dengan doa dan istighfar. Namun, Zelda bukan godaan biasa. Ia bukan sekadar perempuan cantik yang menggoda dengan parasnya. Ia adalah wanita yang mengguncang pikirannya. Setiap kali mereka bertemu, Zelda selalu membawa pertanyaan baru. "Ustadz, jika manusia memiliki takdir yang sudah ditentukan, lalu di mana letak kebebasan mereka? Jika surga dan neraka benar-benar ada, mengapa Tuhan tidak memberikan bukti nyata agar semua orang bisa percaya tanpa ragu? Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa ada begitu banyak agama lain dan masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang benar?" Pertanyaan-pertanyaan itu semakin hari semakin mengganggu ketenangan hati Randy. Malam-malamnya yang dulu ia isi dengan membaca Al-Quran, kini ia habiskan dengan berpikir dan merenung. Zelda pun semakin berani mendekatinya. Awalnya, ia hanya berbicara setelah pengajian. Lalu, ia mulai menemuinya di luar masjid, mengundangnya untuk berdiskusi di rumah salah satu saudagar desa. Hingga akhirnya, ia mengajak Randy keluar desa. "Aku ingin kau melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, Ustadz," katanya suatu hari. "Selama ini kau hidup di desa ini, dikelilingi orang-orang yang berpikir sama sepertimu. Tidakkah kau ingin melihat bagaimana orang lain hidup tanpa agama, namun tetap bahagia?" Awalnya, Randy menolak. Tapi Zelda selalu tahu cara untuk meyakinkannya. Dengan kata-kata yang halus, dengan tatapan yang seakan menembus jiwanya, ia perlahan-lahan menarik Randy ke dunia yang baru. Dan pada akhirnya, Randy menyerah. Ia pergi bersama Zelda ke kota. Godaan duniawi di kota, Randy melihat dunia yang berbeda dari desa tempat ia tumbuh. Di sana, agama bukanlah prioritas utama. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan, hiburan, dan kesenangan duniawi. Tidak ada azan yang berkumandang, mengingatkan waktu salat, tidak ada pengajian, tidak ada batasan yang mengikat mereka dalam aturan-aturan agama. Awalnya, Randy merasa tidak nyaman. Namun, Zelda selalu ada di sisinya, menuntunnya untuk melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. "Mereka tidak beribadah, tapi mereka tetap hidup bahagia, bukan?" katanya sambil tersenyum. Randy mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia telah menjalani hidup dengan cara yang salah? Setiap hari, Zelda semakin menjeratnya. Ia membawanya ke tempat-tempat yang penuh dengan kesenangan duniawi, tempat di mana orang-orang tertawa tanpa beban, tempat di mana moralitas ditentukan oleh keinginan manusia, bukan oleh aturan agama. Dan pada akhirnya, Randy jatuh. Ia mulai meninggalkan salat, ia mulai melupakan Al-Quran, ia mulai meragukan segalanya.
Dan yang lebih parah lagi, ia mulai mencintai Zelda lebih dari apapun. Suatu malam, Zelda bertanya dengan nada lembut yang menusuk hatinya, "Randy, jika kau harus memilih antara aku dan Tuhan yang tak pernah kau lihat, siapa yang akan kau pilih?" Randy terdiam lama. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Aku memilihmu, Zelda." Setelah pengakuan itu, tidak ada jalan kembali bagi Randy. Ia meninggalkan jubah ustadznya, ia menanggalkan gelarnya, dan ia keluar dari agama yang selama ini ia anut dengan teguh. Kabar ini segera sampai ke telinga warga desa. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin ustadz kebanggaan mereka bisa tersesat sejauh ini? Beberapa orang tua mencoba membujuknya untuk kembali. Mereka datang ke kota, mencari Randy, berharap bisa membawanya pulang. "Randy, sadarlah nak, kau adalah kebanggaan desa ini. Tidak ada kebahagiaan di luar jalan Allah, Randy. Kembalilah sebelum terlambat." Namun, Randy hanya menatap mereka dengan dingin. "Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri." Mendengar itu, hati mereka hancur. Mereka kembali ke desa dengan air mata di mata mereka, membawa kabar buruk bahwa Ustadz Randy telah menjadi murtad. Setelah itu, Randy menikahi Zelda. Pernikahan mereka sederhana, tanpa doa, tanpa ritual agama, hanya janji dua insan yang percaya bahwa cinta lebih dari sekadar keyakinan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Setelah menikahi Zelda, kehidupan Randy perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya terjebak dalam kegelapan, dikelilingi oleh suara-suara yang menyalahkannya, mengejeknya, menertawakannya karena telah meninggalkan Tuhannya. Kesehatannya pun mulai menurun. Tubuhnya yang dulu kuat kini sering sakit-sakitan. Ia merasa lelah sepanjang waktu, tidak ada semangat dalam dirinya. Dan yang paling mengerikan, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Di malam hari, ia sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Seperti bisikan yang bergaung di telinganya, mengingatkannya pada dosa yang telah ia lakukan. Zelda mencoba menenangkannya. "Randy, itu hanya perasaanmu saja. Kau hanya perlu bersantai dan menikmati hidup." Namun, semakin hari, Randy semakin tersiksa. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, ia menangis di kamar, memeluk dirinya sendiri. "Apakah ini hukuman untukku?" bisiknya. Ia mulai merasa bahwa dunia yang dijanjikan Zelda tidak seindah yang ia bayangkan. Namun, semua sudah terlambat. Hingga suatu hari, ajal menjemputnya dengan cara yang mengenaskan. Malam itu, Randy merasa tubuhnya semakin lemah. Sudah berminggu-minggu ia jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seakan ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya dari dalam. "Zelda, aku merasa ada sesuatu yang salah denganku," bisiknya terengah-engah. Zelda, yang selama ini selalu tampak percaya diri, kini mulai terlihat cemas. "Kita bisa pergi ke dokter, jangan khawatir, kau akan baik-baik saja," katanya, mencoba menenangkannya. Namun, Randy tahu bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ia merasa ada sesuatu yang mengincarnya. Malam itu juga, ia kembali bermimpi buruk, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah tempat yang gelap, dikelilingi oleh bayangan hitam yang berbisik di telinganya. "Kau telah meninggalkan Tuhanmu. Kau telah memilih jalur yang salah. Kau bukan lagi bagian dari mereka yang diberkahi." Randy ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Kemudian, ia melihat sesuatu di kejauhan. Api berkobar, dan di dalamnya ada sosok-sosok yang mengerikan, merintih kesakitan, meminta pertolongan. Ia mencoba berbalik, tetapi tiba-tiba sebuah tangan hitam mencengkeram lehernya, menariknya menuju api itu. "Tidak, Kak!" Randy terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal, dan dadanya terasa sesak. Zelda terbangun dan segera menghampirinya. "Randy, apa yang terjadi?" Namun, sebelum ia sempat menjawab, tubuhnya mulai kejang. Matanya terbelalak, napasnya semakin berat, dan dalam beberapa detik, ia tidak bergerak lagi. Randy telah mati. Zelda menjerit histeris. Ia mengguncang tubuh suaminya, tetapi tak ada respons. Panik, ia berlari keluar rumah, mencari bantuan.
Tetangga dan beberapa orang yang mengenal Randy datang berlarian. Kabar kematiannya menyebar begitu cepat, hingga dalam hitungan jam, desa tempat ia berasal mendengar kabar tersebut. Beberapa orang dari desa datang, termasuk para tetua yang dulu menghormatinya sebagai seorang ustadz. Namun, di antara mereka tidak ada yang menangis. Ini adalah azab bagi orang yang meninggalkan Tuhan, bisik seorang lelaki tua dengan suara dingin. Zelda, yang masih berduka, menatap mereka dengan marah. Bagaimana bisa kalian mengatakan itu? Dia adalah suamiku. Namun, tak ada yang bersuara. Mereka hanya menundukkan kepala, seolah mengerti bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mereka mencoba mengangkat jenazah Randy untuk dimandikan dan dikafani. Namun, disinilah keanehan pertama terjadi. Ketika beberapa lelaki mengangkat tubuh Randy, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Jasadnya terasa sangat berat, jauh lebih berat dari tubuh manusia biasa. Tidak masuk akal. Dia bukan orang besar, tapi mengapa tubuhnya seberat ini? Kata salah satu dari mereka dengan napas tersengal. Mereka mencoba kembali, tetapi tak ada yang mampu mengangkatnya lebih dari beberapa langkah. Beberapa orang mulai merasa takut. Ada yang tidak beres, bisik seseorang. Namun, mereka tetap berusaha. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil memandikan dan mengafani jenazahnya. Tapi karena mereka bersiap untuk membawanya ke pemakaman, keanehan berikutnya terjadi. Setiap kali mereka mulai menggali tanah, tanah itu runtuh kembali, seolah menolak untuk menjadi liang lahat bagi jasad Randy. Para penggali kubur mencoba berkali-kali, tetapi setiap kali mereka menggali, tanahnya seakan-akan mengeras, atau malah longsor kembali, menutup lubang yang baru saja dibuat. Tanah ini tidak mau menerimanya, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Ketua desa mencoba menenangkan mereka. Jangan berprasangka buruk. Mungkin tanahnya memang tidak stabil. Mari kita coba di tempat lain. Mereka pun mencoba menggali di lokasi lain. Namun, hasilnya tetap sama. Dimanapun mereka mencoba menggali, tanahnya menolak. Orang-orang mulai gemetar ketakutan, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Inilah azab bagi orang yang berpaling dari Allah. Inilah hukuman bagi orang yang memilih dunia daripada akhirat. Malam semakin larut dan jenazah Randy masih belum bisa dikuburkan. Bau busuk mulai tercium lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah tubuhnya sudah membusuk dalam hitungan jam, bukan hari. Warga desa tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya seseorang memberi usul mengerikan. Kita tidak bisa menguburkannya di tanah desa. Biarkan saja dia dikuburkan di rumahnya sendiri. Mereka pun membawa jasad Randy kembali ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Zelda. Namun, meskipun mereka mencoba menggali di sana, tanah tetap tidak mau menerima tubuhnya. Akhirnya, mereka mengambil keputusan yang paling mengerikan. Mereka tidak akan menguburkannya. Sebagai gantinya, mereka menutupinya dengan batu-batu besar, menjadikan jasadnya sebagai tumpukan batu di halaman rumahnya sendiri. Zelda hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan. "Mengapa kalian melakukan ini?" teriaknya. Namun, tak ada yang menjawab. Setelah semuanya selesai, warga meninggalkan tempat itu. Zelda mencoba bertahan, mencoba menerima kenyataan bahwa suaminya kini telah tiada dan tidak dikuburkan dengan layak. Namun, bau busuk tubuhnya semakin menyengat. Hari demi hari, bau itu semakin kuat hingga memenuhi seluruh desa. Tak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan, ketika mereka menutup hidung, aroma mengerikan itu tetap menembus, membuat semua orang merasa mual dan tidak tahan. Anak-anak menangis ketakutan, orang dewasa mulai merasa cemas. Lama-kelamaan, desa yang dulu damai mulai terasa seperti tempat terkutuk. Bau jasad Randy yang membusuk tidak kunjung hilang, bahkan setelah berminggu-minggu. Warga mulai kehilangan kesabaran, mereka tidak tahan lagi. Akhirnya, satu persatu, warga desa mulai meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak bisa lagi tinggal di sana dengan bau menyengat yang seolah-olah menjadi kutukan bagi seluruh desa. Sebagian pergi ke desa tetangga, sebagian pergi ke kota, meninggalkan tanah yang dulu menjadi tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun. Zelda pun akhirnya pergi. Ia tak sanggup tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Dan setelah beberapa bulan, desa yang dulu ramai menjadi desa kosong.
ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Hanya satu hal yang tersisa, tumpukan batu yang menutupi jasad Randy. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani kembali ke tempat itu. Dan di malam hari, ketika angin bertiup kencang, beberapa orang yang masih tinggal di desa seberang mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Bisikan yang bergaung di udara. Akhirnya, satu persatu, warga desa mulai meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak bisa lagi tinggal di sana dengan bau menyengat yang seolah-olah menjadi kutukan bagi seluruh desa. Sebagian pergi ke desa tetangga, sebagian pergi ke kota, meninggalkan tanah yang dulu menjadi tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun. Zelda pun akhirnya pergi. Ia tak sanggup tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Dan setelah beberapa bulan, desa yang dulu ramai menjadi desa kosong, ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Hanya satu hal yang tersisa, tumpukan batu yang menutupi jasad Randy. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani kembali ke tempat itu. Dan di malam hari, ketika angin bertiup kencang, beberapa orang yang masih tinggal di desa seberang mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Bisikan yang bergaung di udara, suara jeritan yang menyayat hati. Di tempat lain, Zelda masih hidup dalam kesendirian. Setelah kematian Randy, ia meninggalkan desa dan menetap di kota. Namun, hidupnya tak pernah kembali normal. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Mimpi yang selalu sama. Dalam mimpinya, ia melihat Randy berdiri di tengah api, wajahnya penuh luka bakar, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tak ada suara yang keluar, hanya tatapan penuh penderitaan. Ketika ia mencoba mendekati Randy dalam mimpinya, tiba-tiba bayangan hitam menyeret tubuh lelaki itu ke dalam kegelapan, dan Zelda terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Awalnya, Zelda menganggap itu hanya perasaan bersalahnya saja. Namun, semakin lama, mimpi itu semakin nyata. Pada suatu malam, ia mendengar bisikan itu dalam keadaan terjaga. Zelda, ia membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa pikirannya sedang lelah. Namun, bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang terdengar saat ia sedang sendirian di kamar. Kadang terdengar di kamar mandi, di dapur, atau bahkan ketika ia berada di luar rumah, dan suara itu semakin lama semakin jelas. Kau membawaku ke jalan ini. Kau membuatku seperti ini. Aku tidak bisa pergi. Zelda mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, bahkan tidak bisa menjalani hidup seperti biasa. Ia mencoba mencari bantuan dari psikolog, tetapi tidak ada yang bisa membantunya, karena ia tahu ini bukan sekadar gangguan mental, ini adalah kutukan. Suatu hari, setelah bertahun-tahun mencoba menghindari masa lalunya, Zelda akhirnya mengambil keputusan besar. Ia harus kembali ke desa itu. Ia harus melihat sendiri apakah semua yang ia dengar dan rasakan hanyalah ketakutan dalam pikirannya, ataukah sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan penuh keberanian, ia naik mobil dan berkendara menuju desa yang telah lama ditinggalkan. Saat memasuki gerbang desa, suasana begitu mencekam. Rumah-rumah yang dulu ia kenal kini tertutup debu dan ditumbuhi tanaman liar. Jalanan dipenuhi dedaunan kering, seakan tempat itu telah dilupakan oleh dunia. Dan akhirnya, ia sampai di rumah yang dulu ia tinggali bersama Randy. Rumah itu masih berdiri, tetapi terlihat lebih menyeramkan. Cat dindingnya mulai terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi. Namun, yang paling menakutkan adalah tumpukan batu yang masih ada di tempatnya. Bau busuk yang dulu pernah membuat warga desa meninggalkan tempat itu memang sudah menghilang. Namun, hawa mencekamnya tetap terasa. Zelda berjalan perlahan, mendekati tumpukan batu itu. Ia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, seolah tempat itu bukan lagi bagian dari dunia ini. Ketika ia berdiri tepat di depan batu-batu itu, bisikan yang selama ini ia dengar kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas. Zelda, suara itu berasal dari dalam tumpukan batu. Zelda merasa tubuhnya melemah. Kakinya gemetar. Namun ia mencoba bertahan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan aku, Randy." Namun, suara dari dalam tumpukan batu itu menjawab dengan nada dingin. "Sudah terlambat." Tiba-tiba, angin kencang bertiup.
membuat Zelda terjatuh ke tanah, dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu yang mengerikan, bayangan hitam menyerupai sosok Randy, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong, berdiri di samping tumpukan batu itu, menatapnya. Zelda berteriak sekeras-kerasnya. Ia berlari sekencang mungkin, meninggalkan desa itu. Ia tidak pernah kembali lagi. Setelah kejadian itu, Zelda hidup dalam ketakutan. Ia tidak pernah bisa melupakan apa yang ia lihat di desa tersebut. Dan yang lebih mengerikan, bisikan itu masih terus menghantuinya. Tidak ada tempat yang bisa memberinya ketenangan. Ia mencoba berpindah-pindah kota, namun suara itu selalu mengikutinya. Hingga akhirnya, Zelda ditemukan tewas di apartemennya beberapa tahun kemudian, dalam keadaan yang mengenaskan.